Bismillahirrahmanirrahim. Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, pasti Allah akan menguji orang tersebut. Dan di antara bentuk musibah atau ujian itu adalah sakit. Untuk itu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak selamanya kita merasakan sehat terus, tidak selamanya kita dalam kondisi nyaman, tidak ada kendala. Pasti namanya hidup ada musibah, ada ujian. Justru ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu cobaan kepada seseorang di muka bumi ini, itulah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Kalaulah kita lancar saja, sehat terus, tidak ada yang kita rasakan dan sifatnya kenikmatan, karena memang sudah seperti itu. Kita kadang diberikan ujian sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Demikian pula kadang orang dalam kondisi Allah uji dengan sakit dalam waktu yang lama, Allah berikan kesembuhan supaya ada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah ma'asyiral muslimin, kalaulah ada seorang yang Allah uji, itu artinya Allah sedang memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Allah memberikan kecintaannya kepada orang tersebut. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji orang tersebut. Untuk itu ujian, rasa sakit itu bentuk tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan untuk kita. Kemudian yang kedua, jamaah rahmati Allah, sakit yang Allah berikan kepada seorang hamba pada dasarnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapus dosa-dosa orang yang Allah sedang uji sakit. Untuk itu satu sisi sakit itu kalau kita lihat sebagai bentuk ujian yang memang berat, yang biasa bisa beraktivitas, yang biasa bisa melakukan kegiatan-kegiatan, tiba-tiba sakit yang harus istirahat di rumah, harus tiduran karena memang sakit. Tapi di balik itu semuanya justru Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapus dosa-dosa kita. Untuk itulah di balik ujian sakit ada hikmah besar, yaitu diampuninya dosa-dosa kita. Hal ini sesuai dengan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta asyaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit yang terus menerus, sakit yang berat, sakit yang menaun, sudah berobat di sini nggak sembuh, sudah berobat di rumah sakit ini nggak sembuh, sudah konsultasi ke dokter, sudah mencoba obat-obatan nggak sembuh. Tidaklah seorang muslim ketika ditimpa sakit yang terus menerus, termasuk sakit yang ringan, hanya sekedar batuk pilek misalnya, rasa panas badan yang kita alami, demam, atau mungkin sekedar pusing-pusing, ya. Penyakit apa lagi biasanya? Yang biasa-biasa ini Bapak Ibu.
sakit perut ya, sakit gigi ya. Sakit gigi ini kelihatannya sepele ya, tapi ya tidak semuanya kemudian bersabar dengan sakit gigi gitu ya. Sakit yang tidak terlihat oleh orang lain tapi penderitaannya luar biasa, itu sakit gigi. Ya itu emosinya naik terus kalau sakit gigi ya. Dengar orang ngomong agak keras sedikit saja itu langsung celut-celut, langsung nyambung gitu ya, langsung nyaut gitu. Tidaklah seorang muslim ketika uji dengan penyakit yang biasa-biasa, wala hammin wala husnin. Seorang muslim ketika merasakan kegelisahan, kegundahan hati, kekhawatiran, demikian pula ketika dia merasakan kesedihan, sedih kalau misalnya anaknya ada ujian ya, anaknya dalam kondisi tidak sebagaimana diharapkan dan seterusnya. Wala ada, termasuk ketika seorang muslim mendapatkan gangguan-gangguan, ancaman, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dizolimi sama orang lain, diteror sama orang lain. Hatta asyaukah yusyakuha, sampai kalau seorang muslim itu kok terkena duri di jalan misalnya. Sampai seorang mukmin itu kalau kemudian misalnya dia mau dondom ya, apa dondom nih, menjahit, tiba-tiba dia terkena tusuk jarum sampai mungkin berdarah, atau mungkin ibu-ibu dalam kondisi mau masak ya, ngiris bawang ingkang keiris drijinipun sampai keluar darah. Tidaklah seorang muslim ketika Allah uji sampai dengan ditusuk duri sekalipun, illa kaffara biha min khotoyahu, kecuali itu semuanya akan menjadi penghapus dosa, penghapus kesalahan yang pernah dia lakukan. Untuk itu jamaah rahmati Allah, orang yang sedang sakit hakikatnya dia sedang membakar dosa-dosanya. Orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, pada dasarnya Allah ingin bersih orang tersebut dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kita pusing kadang kepala, kadang-kadang meripat atau mata ini misalnya kelilipan gitu ya. Mungkin bisa jadi karena perbuatan dosa dan salah yang kita pernah kerjakan dari indera tersebut. Mungkin tidak bisa menjaga mata, ya seringnya misalnya melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mata ini kalau dikasih sehat daripada terus melakukan perbuatan dosa, wis dileboni krikil mawon gitu. Kelipen. Bisa jadi cara Allah Subhanahu wa taala, dengan cara itu kita nggak melakukan dosa lagi. Sebaliknya kalau seorang mukmin merasakan sakit di tubuhnya, Allah hapus semua kesalahan-kesalahannya.